Dan ya karena udah lama banget gue nggak main game visual novel, udah lama banget gitu, lamanya pakai banget, lama banget, dan udah lama banget udah berapa video gue udah nggak main game visual novel. Dan ada gue tuh dulu tuh ada itu another random game video ya, kali ini bakal jadi another game random video ya kan. Dan by the way gue pakai emulator Nox ya kan. Dan ya, yang baru ketemu channel ini jangan lupa di subscribe channel ini ya kan. Channel ini tuh tentang anime ya kan, game dan juga horror cuy ya kan. Dan ya nanti di akhir video misalnya kalian suka dengan video kayak gini atau bisa support game ini ya kan, dengan cara download mungkin gamenya di Play Store atau di iOS, dan like video ini ya kan kalian suka dengan video ini. Dan kalian boleh lakukan sekarang atau di akhir video nanti ya kan, gua nggak maksa ya, atau serah kalian mau dislike ya, salah ya kan. Dan karena tahu basa-basi, kita langsung saja main gamenya cuy. Jangan lupa ini ada yang dia punya sebenarnya juga. Ini visual novel asal Indonesia nih kalau nggak salah ya, dari itu lupa gue ya tadi studionya. Ya lupa gue studionya, sepertinya akan gue cek dulu sebentar ya. Oh, dari studio ini Binary Studio 54 ya. Ini game dari studio Binary Studio nomor 54 cuy. Dan ini dari Indonesia ini ya kan. Nah, ya dari Indonesia. Sini di Play Store ada alamatnya juga ya kan, Jalan Salemba Tengah nomor 54 Jakarta Pusat, Indonesia ya kan. Dari game Indonesia, dan sebagai support developer game Indonesia ya kan, gue mainin gamenya cuy ya kan, game mobile ya kan, gratis cuy ya kan. Dan yup, langsung kita sini seperti biasa ya, seperti visual novel game pada umumnya. Ada ininya cuy ya, ada apa namanya tuh, apa sih namanya, ada itunya, ada tiketnya ya, tiket gini cuy. Ini kenapa nggak mau bilang gimana ya, lupa gue, udah biarin lah ya. Oh ini di sini. Oke, yang atasnya nggak hilang apa-apa ya, atau gue ke atas yang gini, udah gini aja deh. Udah, ayo deh kita langsung chapter satunya. Ini kayaknya genrenya horror ya, ini nama gamenya Mantra by the way ya. Oke, aku berdiri tepat di tengah rel kereta nih, sama di Sido ini ya, berhenti di rel kereta. Oke, gue sekalian review ini gamenya ya. Oke, seperti biasa visual novel. Mungkin kalau misalnya model-model game itu yang kayak kita kayak nonton filmnya tapi kita pilih jalannya ya, atau kita main ya kayak model-model zaman itu tuh, gamenya game horror itu lupa gue namanya. Itu mungkin kalau digituin bakalan seru, karena ini seperti biasa kata visual novel, dan kita kayak ada gambarnya gini dan juga baca cuy. Dan gue berharap sini tuh karakternya ada suaranya ya kan. Karena beberapa visual novel yang gue mainin dulu kalau nggak salah tuh ada yang pakai suaranya, jadi ada voice aktornya cuy. Dan itu damn son ya kan, keren cok. Oke, sini masih narasi ya. Oke, kita review dari visualnya ya, dari suara. Oke, sini visualnya ada suara visual kereta. Sini jalannya bagus, gambarnya ya kan. Enggak ancur banget gambarnya, dan ada suara kereta, ada cara teng, ada kayak teng. Jadi kita bisa nggambarin apa imajinasi kita cuy. Dan daya khayal kita ya kan, daya khayal kita di otak kita tuh kayak itu kejadiannya ya, ada suaranya, ada gambar bagus, kayak itu cuy. Karena dari menariknya dari game visual novel tuh kayak gitu cuy, kita jadi itu kayak membayangkan apa kejadian yang ditulis dari developernya, dari ceritanya itu. Jadi itu juga satu tantangan kayak kita ketika seruan, dan plus keseruan kita saat membaca novel cuy, khususnya ya. Kalau komik kan ada ya, kalau komik manga tuh kan ada cuy. Oke.
Dari kejuan nampaknya cahaya datang memburuku. Perlahan tapi pasti cahaya itu membesar. Oke. Semakin lama sorot sinarnya semakin mengganggu pandanganku. Klakson panjang pun mulai berbunyi. Seiring dengan itu jantungku berdebar semakin cepat. Aku memejamkan mata. Wush, apa nih? Apakah dia ketabrak kereta? Oh shit. What's going on? Nah, masih memejamkan mata. Kurasa sakitnya ditabrak kereta tidak seperti, oh dia bunuh diri ya, dan di pikiranku selama ini, oh dia bunuh diri di, jadi karakter kita ini bunuh diri di rel kereta cuy. Misalnya hanya seperti terdorong benda keras lalu terhempas ke aspal. Kalau tahu rasanya cuman begini, mending aku bunuh diri dari dulu. Ini ada masalah apa nih, kau belum bunuh diri. Aku bersiap membuka mata untuk melihat kehidupan seperti apa yang terjadi setelah mati. Apakah aku langsung berada di sisi Tuhan atau malah arwah gentayangan terlebih dahulu? Di depan penasaran, kita akhirnya buka mata. Hei, kau sudah gila? Oh, kita diselamatin. Kau sudah gila ya? Oke, dari gambar. Oke, kita sekarang review dari gambar visualnya ya, visual karakternya. Oke, gak ada voice actor. Oke, nggak apa-apa. Oke, dari gambarnya kalau menurut gua ox lah ya, ox lah ya, ox. Kalau menurut gua gambar ox ya kan, karena gua berjujur itu ox aja ya, di tahap ox ya kan. Ox itu tahap kayak standar ya kan, kayak tahap standar ya, ox ya kan. Karena gue pernah itu game main film novel itu gambar karakternya itu Demsan ya, gambarnya lebih lebih Demsan. Kalau ngomong Demsan tuh udah di atasnya normal cuy ya kan, ya karena itu gue mainnya sih gak itu sih ya, kayak game model-model apa sih, kayak romance gitu ya, jadi kayak romance gitu, jadi lebih tahap karakter gambar dari karakternya tuh lebih bagus cuy, karena itunya sih romance ya. Kalau ini kayaknya sih enggak ya, kalau ini kayaknya sih horror kayaknya tapi gue nggak tahu. Jadi kita gambar begini karena dia nggak pakai genre romance. Oke, genre romance itu karakter dari gambar dari karakter itu diperhitungkan banget cuy, karena kita tuh melihat dari seberapa cakepnya itu karakter cewek kita cuy yang mau kita pilih itu cuy, atau karakter ceweknya gitu ya kan. Nah, kita kan diselamatkan oleh Rumi ya ini. Kau siapa? Oh, kita Rumi. Apa kau malaikat yang bertugas menjemputku? Oh, kita karakter itu namanya Rumi kayaknya. Aku bukan malaikat dan kau belum mati. Oh, kita diselamatkan dia cuy. Apa? Aku belum mati. Seketika kau lihat seluruh anggota tubuhku, tak kau masih utuh semua, masih lengkap. Oke. Kepalaku juga kayaknya iya kan diselamatin cuy. Saat luka yang ada di sikut ini pasti kena batu rel. Aku masih dia nggak jadi diselamatin cuy ya, gagal bunuh diri, gagal meningsong deh cuy. Terus kenapa nih dia kok bunuh diri nih karakter kita nih? Apakah ada masa-masa yang kelam? Orang yang baru saja mengagalkan misiku itu membawaku ke rumahnya. Oh, kita dibawa ke rumahnya ya kan, untuk rumahnya yang namanya kita nggak jauh dari rel kereta. Halamannya cukup luas. Oke. Ada sebuah mobil terparkir di situ dan satu pohon rambutan besar yang kokoh di sisi lainnya. Oke. Dan aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikan kami dari pohon itu. Oh, penunggu pohon kan? Penunggu pohon rambutan, the best or nothing emang. Rumi, kau mau kubakan teh hangat atau kopi? Oke, kita selamat nama dia ya, si Rumi ini. Rumi kenapa nih kok dia mau bunuh diri? Oh, kita minta bikinin teh aja katanya. Baik, tunggu sebentar. Dia beranjak ke dapur dan meninggalkanku di ruang tamu. Oke. Namanya Ayas. Oh, yang namanya Ayas. Dia baru lulus di universitas swasta ternama di kota ini. Oke. Kami sempat berkenalan di jalan menuju ke sini. Oke. Aku pun memberitahu bahwa aku seorang pekerja lepas khusus desain grafis. Oke, keren juga ya. Terus sampai 10 menit dia udah kembali lagi. Silakan minum ya kan. Barangkali hangatnya bisa menenangkanmu. Oke. Thank you. Arigatou gozaimasu.
Aku menunggu teh itu pelan-pelan, hangatnya terasa mengalir dari tenggorokanku sampai dada. Setelah 3 tegukan, ayah menanyakan hal yang tidak ingin ku jawab, yang pengen ku tanyain juga sih. Jadi mengapa ingin bunuh diri? Itu yang gue tanyain juga sih. Oke, kita ini pilihan pertama kita. Setelah beberapa ini cukup cepat juga kalau menurut gua. Kalau bukan nggak cepet sih ya. Kalau menurut gua harus oks ya. Kalau menurut gua nggak cepet banget sih ya, normal ya. Oke, jadi karakter kita nggak tahu kenapa karakter kita itu pengen bunuh diri cuy. Karena tadi karakter kita pengen bunuh diri, diselamatin sama si Ayas cuy. Ya, mungkin dia perjalanan pulang atau apa, kita nggak tahu ya kan. Ini kenapa nih? Mungkin ini kan masih chapter 1 ya, mungkin kita bakalan tahu jawabannya di cerita si berikutnya cuy ya Pak. Kenapa kita mau bunuh diri ya kan? Kita jelaskan, tanya balik, kita jelaskan aja lah ya. Demi apapun, aku tidak ingin menjawabnya ya kan. Tapi entah mengapa aku merasa perlu memberitahunya. Kau pernah merasa otak dan hati tidak sejalan? Yaitu bagaimana rasanya? Aku rasa kehidupan ini mengejekku. Aku merasakannya sepanjang waktu. Oke, kenapa kan ya? Kita terlihat depresi kan? Kenapa nih? Aku seperti mengerti, tapi hal itu bukan hanya terjadi padamu. Betul, dia merasa, si Romi merasa dia yang paling menderita, enggak yang menderita enggak cuma lu doang, cuy. Gila. Semua orang merasa dipermainkan oleh kehidupan. Yang aku rasakan ini berbeda. Apa yang kau rasakan? Apa yang beda? Kata si Ayas. Ini bukan soal uang, asmara atau keluarga. Oh, ada yang gangguin kah setan? Lalu soal apa? Bersentuhan dengan dimensi lain. Oh, that's it, ini horror. Maksudmu? Oke, dia IndiHome, dia anak IndiHome. Oke, dia anak Indigo. Dia Mas Agus cuy. Indigo. Oke, di Indigo. Kenapa dia harus sampai bunuh diri? Indigo ya harusnya terima aja cuy ya kan. Justru karena menurut gue pribadi, justru kalau dia Indigo ya kan, harusnya dimanfaatkan dengan hal yang baik cuy ya kan. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang sia-sia cuy, percaya sama gue. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada hal kebetulan cuy, semuanya terhubung ya kan. Dan semua kejadian akan ada efek dominonya, yang artinya ada efek ke depannya ya kan. Dan kalau ibarat emang itu dari lahir ya kan, bukan di tengah-tengah tiba-tiba ada muncul. Kalau mau itu emang dari lahir, dan kalau itu ada dari lahir harus dibawa sampai mati cuy. Apapun yang ada dari lahir harus dibawa sampai mati. Dan itu sih, itu gua ya, itu pendapat gua sih ya kan. Kalau itunya di tengah-tengah, tiba-tiba itunya normal, tiba-tiba kecil normal, tiba-tiba udah dewasa, udah di tengah-tengah ada something, itu dia tiba-tiba bisa dimerasakan atau melihat supernatural. Itu harus dilihat cuy, harus kita dilihat lagi kejadian sebelum-sebelumnya sebelum dia bisa ngeliat ini gimana. Harus ditelusurin baik-baik cuy, soalnya dia pas kecil itu enggak cuy, atau pas kecil dia nggak ngerasa atau nggak ngeh cuy ya kan. Kalau misalnya cuma bisa merasakan, biasanya nggak ngerasa ya. Kalau itu harus itu lagi cuy, harus diteliti lagi, jadi diteliti lagi apakah dia masih kecil, dari kecil itu udah bisa merasakan atau di tengah-tengah cuy. Kalau takutnya kalau di tengah-tengah itu satu kemungkinan dia kayak itu tempelan ya, atau bagaimana ya kan. Itu yang gue takutkan ya kan, makanya takutkan tempelan cuy. Nah, tempelan kemungkinan satu, dia di tempat angker ngomongnya sembarangan, atau di tempat-tempat itu dia melakukan hal yang tidak sopan ya kan. Tapi kalau biasanya kalau ketempelan itu misal ketempelan di tempat paling angker gitu cuy, angker banget situ ya. Dan ke depan biasanya udah dia tiba-tiba bisa ngelihatnya ya kan, bisa ngelihat terus ke depannya kayak ada something kayak kekuatan tapi dari makhluk yang ketempelan itu. Dan biasanya itu yang ketempelan itu biasanya minta tumbal gitu ya kan, minta korban ya. Misalnya yang ketempelan ini dia sekitar orang ini, terus tiba-tiba orang ini kita kayak yang ketempelan ini dia salah ngomong, misalnya jatuh dari motor, terus tiba-tiba dia jatuh dari motor, dan itu yang ngelakuin makhluk ketempelan itu cuy ya, buat darah brot dia, buat kekuatan dia cuy gitu. Nah, tiba-tiba angin dari luar berhembus kencang ya ke ruang tamu. Pintu yang tadi terbuka sedikit jadi terbuka sangat lebar. Oke, buka sendiri. Apakah itu yang di pohon rambutan?
sebuah hiasan gantungan yang terbuat dari potongan-potongan aluminium menghempaskan bunyi-bunyi indah sekaligus mengerikan. Oke. Ayas menutup pintu itu lalu duduk kembali di sebelahku. Anginnya besar sekali ya. Anginnya besar sekali ya. Kayaknya itu bukan sekedar angin deh. Dan aneh, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Ayat tidak tahu makhluk tak kasat mata baru saja bergabung bersama kami. Jadi apa beratnya menjadi seorang Nigo? Berat sih cuy. Bukan justru itu keren menambahkan nasib seorang dan mengobati orang sakit dan sebagainya. Ayas tadi masih jenak ya. Ketika aku minta ia melanjutkan kalimatnya, ia nampaknya ragu-ragu. Melihat makhluk halus, aku tak menyangkal fakta-fakta yang disebutkan Ayas, tapi aku ingin menjelaskan mengapa aku tersiksa dengan ini semua. Suatu saat sebelum aku bicara kembali dan bertanya, apa? Terus Ayas nanya ini, apakah angin tadi menandakan sesuatu ini? Aku tidak ingin berbohong, aku mengangguk. Oh, kita ngangguk. Dia ada di sini. Lagi-lagi menjawab dengan anggukan. Di mana? Sebelahmu. Oke, sebelahmu. Nah lo, Ayas wajahnya pucat. Pura-pura lehernya menegang dan suara Ayas memintaku mengusir makhluk itu. Tapi sayangnya aku tidak bisa memerintah begitu saja. Jangan kan meminta ya kan, memerintah, memandangnya saja aku tidak berani. Oh, kita tuh takut juga ya. Jadi itu kita nengok sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, nengok. Set, nggak ada. Sudah kuduga dia sudah pergi nampaknya ya kan, dia udah pergi cuy. Oh shit, itu makhluk nggak yang lagi bukan rambutan. Nah, di sini ada satu kenjanggalan ya kan, kenapa misalnya dia kan indigo berarti kan dari kecil dan dia harusnya udah mulai terbiasa dong kan. Di sini gambarannya 17, ini agak nggak masuk akal sih ya. Kalau misalnya ceritanya itu mungkin dia bukan udah gede, tapi misalnya ceritanya itu mungkin masih kecil atau masih SD, TK, itu masih sekiranya masuk akal ya kan. Dan kita lebih enaknya itu lebih poinnya itu dari misalnya orang tua atau temennya atau teman dekat gitu cuy, tapi yang bareng sama dia terus ya, misalnya atau saudaranya, kakaknya, atau jadi ayahnya, anaknya itu ya, ibunya atau ayahnya ya kan. Dan yang bisa itu anak kita, itu poinnya kalau menurut gue lebih sih ya, lebih bagus ya kan, lebih bagus dan lebih kayak ibaratnya diterima masuk akal. Kalau gue nggak diterima masuk akal ya, kalau gue kayak ada nggak masuk logika gue ya kan. Kalau misalnya dia kan indigo berarti kan dia dari kecil ya, kita main logikanya, dia kan berarti dari kecil ya, dari kecil harusnya dia kan udah sering lihat, dia harusnya udah biasa ya kan, udah biasa gitu cuy. Dan dimana peran orang tua ketika masih kecil itu, ketika dia takut, dan masa dia takut sampai dia dewasa kerja gitu, dimana peran orang tua cuy. Jadi misalnya ada orang tua yang punya anaknya misalnya indigo atau punya interkenal six sense ya kan, itu orang tuanya harus bisa itu juga cuy, harus bisa membimbing lebih keras daripada membimbing lebih, bukan lebih keras ya, membimbing maksudnya lebih perhatian ayah ke anaknya dibandingkan anak yang biasa gitu cuy. Dan harus bisa diarahin cuy. Walaupun kita atau kalian tuh nggak bisa ngeliat juga cuy. Kalian ingat anime Mob Psycho 100, nah itu si Raigen kan dia nggak bisa ngeliat juga, jangan dia ngebongbongin kalau dia tuh bisa juga cuy, kayak si Mob ya, punya kekuatan psychic. Nah si Raigen itu dia bisa ngarahin si Mob ya gitu cuy ya, biar dia nggak keluar jalurnya gitu cuy. Gitu ada contoh kecil dia dari anime cuy ya kan. Dan kita misalnya bisa itu, yang nuntang nggak bisa kita jangan sok tahu juga cuy, sok tahu ya kan. Soalnya kan misalnya kita nggak bisa ngeliat, kita kan juga nggak tahu cuy yang bisa dilihat dia cuy, yang dilihat dia, dan juga kita kan nggak bisa ngeliat juga gitu cuy. Yang hal yang pertama itu tuh kita harus tahu apakah dia bohong atau enggak cuy. Nah itu kalau misalnya dia berkata jujur, kan udah tahu dia berkata jujur, nah kita harus percaya. Misalnya dia berkata bohong, berarti dia bohong, biar kalian nggak bisa dibohong-bohongin dengan orang yang pura-pura bisa ngeliat gitu cuy, karena banyak gitu cuy masalahnya cuy, yang orang bisa ngeliat gitu cuy ya kan, pura-pura dukun ya, benar pura-pura bisa ngobatin itu banyak cuy, artinya dia morotin doang ya kan, pura-pura. Nah itu ya kan sedikit itu ya, contohnya itu di anime itu mau psycho gitu cuy ya kan, Raigen ya bisa membimbing si Mob
gitu cuy. Kalaupun kayak dimanfaatin gitu sih ya, nah itu kan anime ya, itu anime itu kayak diberi bumbu ya kan gitu. Dan contoh dari si Raigan itu, dia bisa membimbing mob dan ke jalan yang baik dan baik ya kan, baik dan benar ya kan. Dan kalaupun si Raigan itu dia nggak bisa punya kekuatan psycho, itu ada contoh kecil dari anime yang harus kalian contoh gitu cuy. Di sebelahku yang kata Ekstra, lanjut lagi, Ayas belum menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Kami pingsan, oh dia pingsan dua-duanya di ruang tamu. Aku segera membangunkan Ayas karena harus pulang. Ayas bangun. Ayas, oke. Aku mendorong mendorong tubuhnya pelan-pelan dan perlahan-lahan matanya pun terbuka. Lalu secara menunjukkan ia berteriak dan dengan wajah panik. Hantu, hantu di rumahku, tolong. Hei tenang. Ini sudah pagi, dia sudah pergi. Sudah pergi, syukurlah. Ayas menghela nafas sambil mengumus dada. Rumi, kau sering melihat yang seperti itu? Begitulah, tapi itu belum seberapa. Ada yang lebih mengerikan, pasti ada lah. Yang paling mengerikan bagiku adalah saat mengetahui hal buruk dan akan terjadi dan aku tak bisa menghentikan. Nah, itu juga mungkin salah satu dari itu yang indigonya itu cuy. Indigo atau Six Sense itu salah satu itunya ya. Gue yakin 100% ya kan itu yang dinampakkan takdir ya kan, itu memang takdir, tapi kadang-kadang nih ya bisa diubah cuy. Nah ini kadang kalau kita masuk dalam masa depan itu bisa diubah cuy ya. Nah bahasanya kan dulu tuh gue masih ada konten udah lama banget konten horor itu kan gue warning cuy ya kan, jangan percaya peramal itu cuy ya kan. Soal masa depan itu masih abu-abu cuy, ibaratnya kayak awan ya, kalau bisa kita lihat tapi nggak bisa kita injek, nggak bisa disentuh cuy. Kalau diinjek jeblos ke bawah ya, artinya masih bisa berubah cuy, tergantung kita milihnya apa gitu ya kan. Sama kayak game visual novel gitu cuy ya kan. Dan butterfly effect, ada butterfly effect. Misalnya masa depan bisa ke A, kita kalau jalan lewat ke si B, bisa nyampe nya ke B gitu, nggak jadi nggak kasih A gitu cuy. Itu contoh kecil ya kan. Oke. Misalnya kecelakaan atau bencana alam. Nah ini yang dinamakan takdir cuy. Ini kalau bencana alam kalian tidak bisa menghentikannya ini ya, tidak bisa menghentikan ya, mungkin cuman bisa itu warning aja cuy ya kan, warning ya kan. Dan hati-hati salah membaca masa depan ya kan. Kalau sama baca masa depan kamu udah ngasih tahu, ntar jatuhnya hoax cuy. Nah kalau bencana alam atau itu bisa, kalau menurut gue bisa ya diperingatin ya kan, katakan harusnya ya kan. Kecuali kematian, nah itu kematian beda lagi. Sekarang aku mati maka ingin bunuh diri, tapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nah itu aku akan membantumu menghilangkan really? Aku akan membantumu menghilangkan kemampuan itu. Oke, gue akan berikan sedikit statement gue ya. Statement gue menurut gue. Nah, kalau indigo itu kalau menurut gue tidak bisa dihilangkan ya kan. Gue bilang kalau indigo itu tidak bisa dihilangkan. Kalau indigo dari kecil, dari bayi itu tidak bisa dihilangkan ya kan. Dan kalau itu gue menuju ke statement gue yang awal cuy ya kan. Apa yang ada dari lahir, dari kita bayi itu harus kita bawa sampai mati. Nah itu statement gua cuy, gua masih itu ke statement gua ya kan. Oke. Kecuali Six Sense ya kan, Six Sense masih bisa dan bisa dihilangkan, dan dihilangkan itu nggak perlu ke orang-orang pintar, dukun atau semacamnya gitu cuy kan. Dari dia sendiri yang bisa cuy, serius, gua tidak bohong. Oke, dia malah itu kita akan datang ke paranormal. Nggak bisa cuy, nggak bisa. Kalau nggak bisa, kalian coba sendiri tidak bisa ya. Kamu gitu. Terima aja lah nasibmu nak. Pasti ada hal baik gitu, tidak mungkin sia-sia ya kan. Apa yang dibawa dari lahir itu pasti ada yang berguna cuy ya kan. Tidak ada yang sia-sia, oke?
Just terima saja, just do it lah. Just do it, you can do it, you can do it. Kamar kita. Nanti siang akan kembali ke rumah IO. Kita kembali rajin ya. Oh, malah justru dihilangin. Bahkan si paranormalnya aja kan juga dia bisa ngeliat juga ya. Kalau juga dibandingkan harus mendingan cari tahu dia gimana cara menghilangkan rasa takut itu cuy ya kan. Dibandingkan kayak gitu ya kan. Jadi kita bisa manage diri kita sendiri cuy ya kan, tanpa harus tergantung paranormal ya kan. Karena takutnya paranormal gadungan cuy, bukan asli tapi morotin kita cuy. Jadi itu masalah itu dihilangin, terus masa itu yang salah kita dihilangin, terus dia nambahin masalah lagi cuy, masalah lagi dari dia gitu cuy ya kan. Dia baik lagi ke dia baik, kita baik lagi ke dia gitu cuy. Itu udah banyak banget kasusnya kayak gitu cuy, gila. Makanya gue statement harus ke orang yang sangat dipercaya gitu. Takdir ya kan. Kalau menurut gue dari statement ini gue bisa jawab takdir itu cuy. Rasanya sangat tidak menyenangkan. Entah ada hubungannya atau tidak, hampir setiap malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Jika bukan karena seperti ada yang mengawasiku, pasti karena mimpi yang buruk. Oh, ada nangis. Oke. Pantulan dari cermin itu aku dapati sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di tepi kasur di belakangiku. Baunya bergetar seiring tangis sana semakin keras. Tanya baik-baik lah. Kalaupun kita tahu mungkin ini setan ya, nggak mungkin ada orang masuk cuy. Ada orang masuk kita pasti tahu ya kan. Aku balik menghampiri dengan langkah-langkah kecil. Ketika terberada kulihat wajah tangisan tenggelam di kedua kalangan yang pucat. Johnny, kamu kenapa? Oh, temannya kah? Dia menurunkan kedua tangannya, tangisan pun mereda. Oh, temannya kah ini? What? Maksudnya, Jad kenapa nih? Gak ada. Nah lo, gue bilang jangan bunuh diri cok. Terus nanti putus asa banget lo jadi orang lo, ngeselin banget lo. Rupanya Gianni sudah tahu aku akan menghilangkan kemampuan takbir. Oh, bukan bunuh diri, jadi pendek itu, jadi dia nggak bisa itu ya. Oke. Aku tidak menyepihkan lagi, komen ini menyiksa aku. Kau itu spesial Rumi. Oke, dia benar cuy. Ini justru Gianninya malah baik ya kalau menurut gue ya. Di luar sana banyak yang ngomong seperti ini. Kau tidak mengerti, bagiku ini semua sudah cukup. Aku hanya ingin menjadi normal. Gianni menggeleng-gelengkan perlahan. Seiring dengan itu tubuhnya pun memudar lah. Ya, kita lanjutin dikit lagi ya. Ya sedih banget cok. Mana nih teksnya nggak keluar. Selek apa nih? Pintu kamar kos sudah terkunci. Rasanya tidak sabar ke rumah Ayas. Aku hanya sepatnya menghilangkan kemauan tidak wajar ini. Tapi sebelum sempat berbalik membelakangimu, pintu kuraskan ada tangan yang mendarat di pundakku. Tirta, siapa Tirta? Temen kah? Oh, kagetin temennya. Sudah kuduga. Maaf ada apa protokol kesini? Oh masih ini juga kan Rumi? Masih, memang kenapa? Tapi aku segera menghilangkannya. Oh jangan, aku punya tawaran menarik, tapi menarik terkait kemampuanmu itu. Tawaran apa? Aku mau membuat channel horor di YouTube dan memulihkan untuk menjadi rekan dalam. Oh kalau itu jangan, kalau menurut gua ngapain cowok kau mendampingiku ke tempat seram lalu kamu terawang apa yang dulu. Kalau gua sih nope. Just oke. Kita grebek rumah YouTuber lain. Oke. Nah, gue bisa jawab.
Kalau Terawang keberadaan makhluk halus di sekitar situ, Rumi menjelaskan wujud dan di mana lokasinya. Dan kalau si punya rumah mau makhluk itu diusir, maka kau usir dengan masukkan ke dalam rumah. Waduh ya. Kau dapat ide itu dari mana? Dari produser. Sebetulnya ini channel milik perusahaan. Aku dikerjakan untuk mengisi kontennya, tapi aku tidak bisa mengisinya sendirian. Aku butuh bantuanmu. Sebelumnya aku tidak tarik, tapi aku penasaran bayaran berapa bayaran yang aku dapat. 1 juta per episode, gila. Nope. Kamu nggak dengan tidak. Nope. Tolak lah, udah gila. Aku bilang tawarin itu ya kan, kamu udah bohong-bohongan aja lah. Buat apa aku tidur di atas uang jika uang tidurku diganggu sama dia. Oke, kau yakin pada di sini karirmu akan terbuka? Tidak semua orang punya kemampuan sepertimu, kau berbeda. Kata-kata kita mengingatkan pada Gianni dan orang-orang lainnya. Mengapa mereka mengira kemampuan ini adalah sesuatu yang menguntungkan? Seandainya mereka bisa merasakan apa yang kurasakan, yakin mereka akan mereka minta menjadi normal. Aku sangat yakin kau tawarkan saja pada orang lain. Oke, kita ke Ayas. Oke, jadi pada sampai sini dulu video pada episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini dan pengen lanjutin, kalau pengen gue lanjutin video ini, kalian tinggal klik tuh like-nya di bawah ya kan. Dan yang belum subscribe atau buat pertama channel ini, kalian subscribe channel ini ya kan. Dan kemungkinan nanti gue mungkin akan gue pengen bikin itu sih ya, Uzaki ya kan. Gue pengen bikin anime Uzaki ya, kemungkinan ya, itu baru kemungkinan cuy ya, karena gue mungkin bakalan suka anime itu ya kan, yang Uzaki ya kan. Tapi mungkin agak sulit cuy, karena itu genrenya kayak slice of life komedi ya kan, kayak agak sulit cuy ya kan, kayak model-model Konosuba gitu cuy ya kan. Mungkin kalau cuma Konosuba kan kayak gitu ya, model kayak sulit dibikin AMV ya kan. Mungkin nanti gue bikin AMV romance ya Uzaki. Jadi mungkin tunggu aja cuy, karena gue belum nonton animenya. Gue nunggu batch kan udah keluar semua nih episodenya, gue belum nonton. Nanti gue bakal nonton semua dan kan tunggu aja nanti ya kan, apakah gue bisa bikin AMV-nya dari itu anime ya kan, atau gue nunggu God School ya kan, God High School masalah judulnya itu ya, yang itunya lah. Itu belum keluar semua pada hari ini dia. Gue record ya tanggal 26 itu belum keluar semua, jadi tunggu aja. Jadi ya kan, sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maju terus, gimana sih?